Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang sikap takabur seorang pemimpin di suatu tempat di Kalimantan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Jalan Juanda selalu punya dua wajah. Pada siang hari, ia adalah urat nadi kota yang sibuk, bising oleh deru mesin kendaraan dan derap langkah manusia yang berburu rupiah. Namun begitu matahari tergelincir di ufuk barat dan azan maghrib berkumandang, aspal jalanan itu seolah menyerap seluruh kehangatan kota, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sanalah berdiri sebuah bangunan tua bergaya kolonial, sebuah rumah besar yang sejak beberapa dekade lalu dialih fungsikan menjadi kantor salah satu perusahaan BUMN. Orang-orang mengenalnya sebagai kantor Juanda. Ibu Ratna sangat mengenal setiap sudut bangunan ini. Sebagai seorang karyawati senior yang menjabat posisi supervisor, beliau sudah mengabdi selama hampir 30 tahun di sana. Baginya, kantor ini sudah seperti rumah kedua. Struktur bangunannya masih mempertahankan arsitektur asli peninggalan zaman Belanda. Langit-langit yang sangat tinggi, pilar-pilar beton yang tebal, jendela-jendela kayu besar yang berderit setiap kali tertiup angin, serta lantai tehel kuno bermotif abu-abu yang selalu terasa sedingin es, bahkan di siang hari yang terik. Bekerja di bangunan bersejarah seperti ini menuntut adaptasi mental yang kuat. Sejak awal bekerja, Ibu Ratna sudah paham betul bahwa mereka tidak benar-benar sendirian di sana. Ada sudut-sudut tertentu yang selalu dihindari oleh para karyawan jika hari mulai menggelap. Salah satunya adalah lorong panjang menuju bagian belakang bangunan, tempat di mana sebuah gudang penyimpanan barang dan pavilion kecil berada. Pavilion itu ditinggali oleh Pak Joko, sang penjaga kantor, bersama keluarganya. Memasuki pertengahan tahun 2010, suasana di kantor Juanda entah mengapa terasa lebih berat dari biasanya. Udara di dalam ruangan seringkali terasa pengap, dan bau kayu tua bercampur kertas lembab tercium lebih pekat. Beberapa staf administrasi sering mengeluh pundak mereka terasa berat saat lembur, atau mendengar suara ketukan halus dari balik lemari arsip besi yang terkunci. Ibu Ratna dengan kedewasaan dan pengalamannya selalu mencoba menenangkan bawahannya. Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting kita di sini niatnya kerja mencari nafkah, tidak mengganggu. Begitu kalimat andalan yang selalu beliau ucapkan untuk mengusir rasa takut di ruangan itu. Namun intuisi seorang wanita yang telah puluhan tahun berada di sana tidak bisa berbohong. Ada riak kegelisahan yang mulai muncul di dasar hatinya. Ibu Ratna merasakan ada perubahan energi yang ganjil di kantor tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai dari kegelapan atap-atap tinggi bangunan Juanda tersebut. Sesuatu yang sedang menunggu pematik untuk bangkit dan menunjukkan taringnya. Dan pematik itu, tanpa mereka sadari, sedang dalam perjalanan menuju ke sana dalam bentuk sebuah surat keputusan rotasi jabatan. Kembali dilakukan dan kantor Juanda dijadwalkan menerima pimpinan baru. Bagi Ibu Ratna, pergantian atasan adalah hal biasa. Sebagai supervisor, beliau bertugas menjadi jembatan antara kebijakan manajer dengan para staf di lapangan. Namun hari ketika lelaki itu pertama kali melangkah masuk melalui pintu jati besar kantor, atmosfer di seluruh ruangan mendadak berubah drastis. Nama pimpinan baru itu adalah Pak Andi. Beliau adalah seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan sorot mata yang amat tajam, yang dipindah tugaskan dari salah satu cabang di Pulau Sulawesi. Di balik setelan kemeja rapinya yang necis, ada aura dingin yang pekat yang langsung menyelimuti ruangan begitu ia hadir. Senyumannya ramah, tutur katanya tegas khas seorang pemimpin, namun tatapan matanya seolah selalu menembus melampaui fisik orang yang diajak bicara. Tidak butuh waktu lama bagi Ibu Ratna untuk menyadari bahwa manajer barunya ini bukanlah orang sembarangan. Di minggu pertama bekerja, Pak Andi sering kali kedapatan berdiri terpaku di depan sudut-sudut kosong kantor. Beliau bisa menatap semua dinding kosong di dekat toilet atau tangga lantai 2
selama beberapa menit tanpa berkedip, sambil berkomat-kamit kecil seolah sedang berbisik dengan seseorang yang tidak kasat mata. Suatu sore ketika ruang kerja sudah sepi dan hanya menyisakan mereka berdua yang sedang memeriksa laporan bulanan, Pak Andi tiba-tiba menghentikan penanya. Beliau menatap langit-langit ruangan lalu beralih menatap Ibu Ratna dengan senyum tipis yang janggal. "Bu Ratna, kantor ini ramai sekali ya kalau malam. Di atas kita sekarang ada wanita berbaju putih yang kakinya tidak menyentuh lantai sedang melihat kita," ucap Pak Andi dengan nada yang teramat santai seolah sedang membicarakan cuaca. Ibu Ratna tercekat, pena di tangannya hampir terjatuh, detak jantungnya berpacu cepat mendengarkan pengakuan spontan itu. Dari sanalah rahasia Pak Andi mulai terkuak. Pak Andi ternyata memiliki kemampuan indigo atau indera keenam yang sangat kuat sejak kecil. Beliau tidak hanya bisa melihat, tetapi juga mampu berkomunikasi secara aktif dengan entitas-entitas gaib yang menghuni suatu tempat. Sejak Pak Andi memimpin, intensitas kejadian aneh di kantor justru bukannya mereda, melainkan kian menjadi-jadi. Kehadiran seorang manusia yang secara terang-terangan menyapa dan mengakui keberadaan makhluk halus di bangunan itu seolah-olah membuka pintu gerbang pembatas yang selama ini tertutup rapi. Makhluk-makhluk penghuni kuno kantor Juanda yang awalnya bersembunyi di balik bayang-bayang, kini mulai berani menampakkan eksistensinya, merasa terusik oleh tatapan-tatapan tajam dari sang manajer baru. Ketegangan yang perlahan memuncak itu akhirnya meledak pada suatu Selasa pagi yang basah oleh sisa hujan semalam. Ibu Ratna adalah orang pertama yang tiba di kantor hari itu. Ketika beliau melangkah masuk ke koridor utama, bau menyengat seperti belerang dan kayu terbakar langsung menusuk hidungnya. Bau itu menuntun langkah kakinya menuju ke bagian belakang gedung, tempat gudang penyimpanan dokumen dan barang-barang inventaris berada. Di depan pintu gudang, beberapa staf yang baru datang sudah berdiri terpaku dengan wajah pucat pasi. Ketika Ibu Ratna merangsek maju untuk melihat apa yang terjadi, nafasnya seolah tertahan di tenggorokan. Pemandangan di dalam gudang itu benar-benar mengerikan dan di luar nalar manusia sehat. Gudang yang tadinya rapi dengan tumpukan ratusan kotak kardus berisi berkas-berkas penting, kini porak-poranda seperti baru saja dihantam oleh puting beliung berskala kecil. Namun, ada satu keanehan luar biasa yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri meremang. Kerusakan itu tidak merata. Kotak-kotak kardus tebal itu hancur, robek berkeping-keping, dan isinya mencuat keluar hanya di bagian tengah ruangan saja. Polanya sangat rapi, membentuk sebuah cekungan sempurna seperti kawah gunung berapi atau bekas hantaman benda raksasa dari langit. Sementara itu kotak-kotak kardus yang berada di bagian pinggir ruangan yang menempel pada dinding tetap berdiri tegak, rapi, dan sama sekali tidak bergeser 1 cm pun. "Ini pasti ulah kucing liar yang mengejar tikus semalam, Bu," celetuk salah satu staf logistik dengan suara yang bergetar hebat. Mencoba mencari pembenaran logis demi menenangkan hatinya sendiri, Ibu Ratna menggeleng lemah. Kucing mana yang punya kekuatan untuk menghancurkan kardus setebal ini sampai hancur berkeping-keping dalam pola melingkar sempurna seperti ini? Bisik Ibu Ratna. Matanya menatap nanar ke arah pusat kawah tersebut. Aura di dalam gudang itu terasa sangat panas dan menekan dada, membuat siapapun tidak tahan berdiri di sana lebih dari 5 menit. Ketika Pak Andi datang dan melihat kekacauan tersebut, tidak ada raut wajah terkejut di wajahnya. Beliau hanya berjalan perlahan mengitari kawah kardus itu, melipat tangannya di dada lalu tersenyum sinis. Beliau menatap lurus ke arah langit-langit gudang yang gelap, seolah tahu persis siapa pelaku di balik aksi anarkis tersebut. "Mereka mulai berani unjuk gigi karena merasa areanya diganggu," ucap Pak Andi pelan namun tajam, meninggalkan tanda tanya besar sekaligus rasa ngeri yang semakin tebal di hati Ibu Ratna dan seluruh karyawan kantor Juanda. Teror pasca peristiwa gudang ternyata tidak berhenti, justru menyebar ke pavilion tempat tinggal Pak Joko, sang penjaga kantor. Sebagai orang yang bertugas menjaga keamanan fisik bangunan, Pak Joko sudah terbiasa dengan suara-suara aneh. Namun apa yang terjadi pada suatu malam di pertengahan bulan Agustus itu menjadi pengalaman paling traumatis dalam hidupnya. Malam itu jarum jam menunjukkan tepat pukul 10 malam. Suasana jalan Juanda di luar sudah sangat sepi, menyisakan suara desis angin dan rintik gerimis tipis. Pak Joko bersama kedua anaknya yang masih remaja
sedang duduk di ruang tamu lantai 1 pavilion, menonton siaran televisi kabel untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba dari arah lantai 2 gedung utama kantor yang terhubung langsung dengan pavilion, terdengar sebuah suara gaduh yang amat dahsyat. Brak! Suara itu terdengar seperti sekelompok remaja dalam jumlah besar yang sedang melakukan aksi tawuran massal. Terdengar suara meja-meja diseret dengan kasar, kaca-kaca yang dipukul, lemari besi yang dihantam, serta suara teriakan-teriakan histeris bernada kemarahan dan kesakitan yang tumpang tindih. Kegaduhan itu begitu kencang dan bergemuruh hebat hingga getarannya terasa sampai ke lantai pavilion. Bahkan beberapa tetangga yang rumahnya berjarak beberapa meter dari pagar kantor keluar rumah karena penasaran dan ketakutan mendengar keributan yang tidak wajar tersebut. Dengan tangan gemetar memegang senter besar, Pak Joko didampingi oleh 3 orang warga sekitar memberanikan diri membuka pintu penghubung dan melangkah naik ke lantai 2 kantor yang gelap gulita. Setiap anak tangga yang mereka pijak terasa berat, diiringi oleh suara teriakan gaib yang semakin memegahkan telinga. Namun begitu tangan Pak Joko meraih saklar lampu utama lantai 2 dan menekan, tek, suasana mendadak sunyi senyap seketika, hening sedalam kuburan. Suara teriakan dan hantaman yang sedetik lalu memegahkan telinga hilang tanpa bekas. Tidak ada satupun manusia di sana. Namun apa yang tersaji di depan mata mereka membuat nyali beberapa warga menciut hingga ingin segera berlari pulang. Seluruh peralatan kantor, komputer, tumpukan kertas laporan, mesin ketik tua, hingga ratusan pulpen berserakan di lantai dalam kondisi hancur dan patah. Seolah-olah ruangan itu baru saja menjadi arena baku hantam fisik yang sangat brutal. Dan yang paling mengerikan dari semuanya, di atas salah satu meja kerja milik staf administrasi terdapat jejak-jejak kaki telanjang berukuran raksasa, berwarna hitam pekat seperti jelaga atau lumpur busuk yang pekat. Jejak kaki itu tercetak jelas, mengeluarkan bau anyir darah dan busuk yang menyengat lambung. Malam itu tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata. Kantor Juanda bukan lagi sekedar tempat kerja, melainkan sebuah medan perang gaib yang kian tidak terkendali. Waktu bergulir cepat, membawa ketakutan yang kian mengakar di hati para karyawan. Menjelang akhir tahun 2010, sebuah keputusan mendadak kembali keluar dari kantor pusat. Pak Andi dipindah tugaskan secara mendadak ke wilayah Kalimantan Tengah demi memimpin ekspansi cabang baru di sana. Karena keterkaitan tugas administrasi senior, Ibu Ratna juga ikut mendampingi dalam proses transisi wilayah kerja baru tersebut selama beberapa bulan ke depan. Tanah Borneo menyambut mereka dengan karakteristiknya yang khas, hutan-hutan sekunder yang lebat, sungai-sungai besar yang dalam, serta adat istiadat mistis yang masih dijaga sangat ketat oleh masyarakat lokal. Kantor baru mereka di Kalimantan Tengah adalah sebuah bangunan semi permanen yang dikelilingi oleh pepohonan tua yang rimbun. Disinilah petaka yang sesungguhnya dimulai. Rupanya entitas di tempat baru ini tidak menyukai kehadiran orang asing. Terlebih, seorang pemimpin yang memiliki mata batin tajam namun memiliki pembawaan yang keras seperti Pak Andi. Sejak seminggu pertama menempati kantor baru, gangguan mistis kembali meneror, mulai dari suara ketukan di dinding kayu pada jam-jam kerja, dokumen yang tiba-tiba hilang dan muncul di tempat yang tidak masuk akal, hingga penampakan bayangan-bayangan hitam besar yang kerap melintas di area parkir saat maghrib. Pak Andi yang pada dasarnya berkarakter keras kepala dan sudah merasa sangat berpengalaman menghadapi makhluk halus di Sulawesi maupun di Jalan Juanda, mulai merasa jengkel dan terganggu kualitas kerjanya. Beliau merasa harga dirinya sebagai seorang manajer sekaligus pria berkemampuan indigo ditantang. Pada suatu sore yang mendung setelah sebuah insiden di mana seluruh file di komputer kerjanya mendadak terhapus secara misterius, amarah Pak Andi pecah. Di hadapan Ibu Ratna dan beberapa staf lokal yang sedang merapikan berkas di ruang tengah, Pak Andi berdiri dengan berkacak pinggang. Wajahnya merah padam penuh amarah. Beliau menatap lurus ke arah kegelapan hutan di balik jendela, lalu berteriak dengan nada yang teramat angkuh dan mengancam. "Ayo, tunjukkan wujudmu, jangan cuma berani sembunyi dan mengganggu kerjaan saya. Ayo cepat maju, saya tidak takut dengan kalian semua. Ingat ya, di depan rumah kau nanti akan ada bendera kuning." Suara lantang Pak Andi bergema di dalam ruangan kayu yang mendadak terasa dingin mencekam.
Angin kencang tiba-tiba berembus dari arah hutan, menghantam jendela hingga bergetar keras, seolah-olah alam sedang memberikan jawaban atas kesombongan seorang manusia yang baru saja salah melangkah. Mendengar tantangan yang begitu kasar dan congak keluar dari mulut atasannya, seluruh darah di tubuh Ibu Ratna seolah berhenti mengalir. Bulu kuduknya meremang hebat. Sebuah firasat buruk yang teramat sangat langsung mencengkram dadanya. Sebagai orang yang menghormati adat istiadat dimanapun beliau menginjakan kaki, Ibu Ratna tahu betul bahwa menantang pemilik tempat di tanah Kalimantan adalah sebuah tindakan bunuh diri. Dengan langkah tergesa-gesa dan tangan yang gemetar, Ibu Ratna mendekati meja Pak Andi. Beliau berbisik dengan nada suara yang penuh kekhawatiran dan ketakutan mendalam. "Jangan bicara seperti itu, Pak. Tolong ditarik ucapannya. Ini tanah Kalimantan, bukan tempat asal Bapak. Di sini ada aturan dan adat yang tidak kita pahami. Tolong jaga ucapan Bapak demi kebaikan kita semua." Namun ego Pak Andi sudah terlanjur membumbung tinggi. Beliau mengibaskan tangannya ke udara, meremehkan peringatan tulus dari bawahannya itu. Dengan senyum sombong yang tersungging di bibirnya, ia menjawab, "Tidak apa-apa Bu Ratna, jangan khawatir berlebihan. Saya sudah biasa menghadapi hal-hal yang jauh lebih mengerikan dari ini di kampung halaman saya. Mereka hanya menggertak." Itulah kesalahan fatal terbesar yang pernah dilakukan oleh Pak Andi sepanjang hidupnya. Ucapan takabur tentang bendera kuning itu telah dicatat oleh kegelapan hutan Borneo, dan harga yang harus dibayar untuk menebus kesombongan itu teramat mahal, melibatkan darah dan air mata. Tepat 1 minggu setelah sore berdarah ucapan itu, petaka itu datang mengetuk pintu rumah dinas Pak Andi. Anak perempuan semata wayangnya yang baru berusia 4 tahun, seorang balita lucu dan menggemaskan bernama Rara, mendadak jatuh sakit keras. Penyakit itu datang tanpa gejala apapun sebelumnya. Pada malam hari Rara masih bermain dengan ceria, namun menjelang subuh, tubuh mungilnya mendadak panas tinggi hingga mencapai suhu yang tidak masuk akal. Pak Andi yang panik langsung melarikan putrinya ke rumah sakit terbaik di kota tersebut. 3 orang dokter spesialis anak dikerahkan untuk memeriksa kondisi Rara. Namun hal aneh terjadi. Semua peralatan medis canggih menunjukkan hasil yang nihil. Tidak ada infeksi bakteri, tidak ada virus, tidak ada demam berdarah, ataupun gejala medis lainnya. Secara klinis tubuh Rara dinyatakan sehat. Namun secara fisik balita malang itu terus menyusut. Wajahnya pucat pasi kebiruan dan matanya terus menatap kosong ke arah sudut langit-langit kamar rumah sakit sambil terus menangis histeris, seperti sedang ketakutan melihat sosok monster yang mengerikan. Melihat kondisi putri atasannya yang kian kritis dan berada di ujung tanduk, Ibu Ratna tidak bisa tinggal diam. Hatinya teriris melihat penderitaan Rara yang tidak berdosa, yang menjadi tameng akibat kesalahan sang ayah. Berbekal informasi dari beberapa rekan kerja asli suku Banjar di kantor, Ibu Ratna memberanikan diri menyarankan sebuah opsi terakhir kepada Pak Andi. "Pak Andi, kalau medis sudah angkat tangan, ini pasti urusan non medis. Saya sarankan kita panggil Ibu Sarah. Beliau adalah seorang praktisi pengobatan alternatif, atau bisa disebut tetamba dalam bahasa sini. Beliau bisa menangani penyakit-penyakit metafisika yang tidak bisa disembuhkan dokter." Ujar Ibu Ratna meyakinkan. Dalam kondisi mental yang sudah hancur, melihat putrinya menderita, Pak Andi akhirnya menurunkan egonya dan mengangguk setuju. Pada hari Rabu siang yang terik namun terasa kelam, Ibu Sarah tiba di ruang perawatan Rara. Beliau adalah seorang wanita tua berwajah teduh dengan pakaian khas daerah. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar, raut wajah Ibu Sarah langsung berubah tegang. Beliau memejamkan mata sejenak, mengambil nafas dalam-dalam lalu mulai melakukan ritual terapi kepada Rara menggunakan media air putih yang telah didoakan. Mukjizat seakan-akan datang meraba ruangan itu. Setelah hampir 1 jam Ibu Sarah merapal doa-doa keselamatan, Rara yang tadinya terus menangis histeris dan kejang-kejang menahan sakit luar biasa, perlahan-lahan mulai tenang. Nafas balita itu kembali teratur, matanya terpejam dan ia akhirnya bisa tertidur dengan pulas untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir. Ibu Sarah menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Pak Andi dan Ibu Ratna. "Untuk hari ini dicukupkan dulu. Kondisinya sudah stabil. Besok Kamis siang saya akan datang lagi untuk memotong sisa ikatan gaibnya," ucap Ibu Sarah sebelum pamit pulang.
Ada sebersit harapan yang muncul di hati Pak Andi sore itu. Namun harapan itu hancur berkeping-keping berganti horor yang paling pekat pada malam harinya. Di dalam tidurnya, Ibu Sarah mendapatkan sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan hingga membuatnya terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, kamar tidur Ibu Sarah mendadak berubah menjadi gelap gulita dan berbau busuk bangkai yang amat menyengat. Dari balik kegelapan wallpaper kamarnya, muncul sesosok makhluk gaib raksasa yang teramat mengerikan. Tingginya mencapai langit-langit, kulitnya hitam legam seperti arang bakar. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu-bulu lebat yang kasar, matanya bulat besar berwarna merah, menyala memancarkan aura kebencian murni, dan jari-jarinya dihiasi oleh kuku-kuku panjang yang tajam bersimbah darah segar yang menetes ke lantai. Di tanah Kalimantan, entitas penguasa kegelapan ini dikenal dengan nama yang sangat ditakuti, Hantu Mariaban. Makhluk raksasa itu mencondongkan wajah seramnya tepat beberapa sentimeter di depan wajah Ibu Sarah yang lumpuh ketakutan dalam mimpinya. Dengan suara berat bergaung yang menggetarkan sukma, Mariaban itu memberikan peringatan keras yang mematikan. "Berhenti mengobati anak itu. Jangan berani-berani mencampuri urusan kami. Ayahnya telah menantang kami dan utang ucapan harus dibayar dengan nyawa. Kalau kamu tetap nekat datang besok, kamu juga akan ikut mati bersama anak itu. Kamu tidak ada urusan dalam hal ini. Jika kamu berani mencampuri urusan kami lagi, kamu akan kami bawa juga ke alam kami." Keesokan harinya, hari Kamis, sedang dikerubuti oleh mendung tebal sejak pagi. Ibu Ratna dan Pak Andi telah menunggu kedatangan Ibu Sarah di rumah sakit dengan cemas. Jam menunjukkan pukul 1 siang, lalu beralih ke pukul 3 sore. Namun sosok sang praktisi tetamba tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Ketika Ibu Ratna mencoba menghubungi melalui telepon, suara Ibu Sarah di seberang sana terdengar bergetar hebat, penuh ketakutan yang luar biasa. "Maafkan saya, Bu Ratna. Maafkan saya, Pak Andi. Saya tidak bisa datang lagi. Nyawa saya dan keluarga saya terancam. Makhluk yang Bapak tantang adalah penguasa kuno di sini. Mereka tidak akan melepaskan apa yang sudah mereka tandai. Saya tidak sanggup melawannya," ucap Ibu Sarah sebelum memutuskan sambungan telepon sepihak. Mendengar hal itu, seluruh persendian Pak Andi seolah lolos. Penyesalan yang teramat sangat mulai merayap masuk ke dalam dadanya, meremukan keangkuhannya yang selama ini ia banggakan. Beliau bersimpuh di samping ranjang putri kecilnya, menangis sejadi-jadinya, memohon ampunan kepada Tuhan dan kepada alam atas kelancangan mulutnya sendiri. Namun roda takdir yang digerakkan oleh konsekuensi ucapan buruk sudah terlanjur berputar dan tidak bisa dihentikan kembali. Kamis malam yang bertepatan dengan malam Jumat, atmosfer di dalam kamar rumah sakit berubah menjadi sedingin es. Lampu ruangan beberapa kali berkedip-kedip tidak stabil. Ibu Ratna yang setia menemani di sudut ruangan bisa merasakan kehadiran aura yang sangat besar, hitam dan pekat, sedang merayap masuk memenuhi sudut-sudut kamar. Detak jantung Rara pada layar monitor perlahan-lahan mulai menurun drastis. Tepat pada pukul 11 malam, Rara yang malang menghembuskan nafas terakhirnya yang pendek. Matanya terbuka sedikit, menatap lurus ke arah jendela luar yang gelap, seolah jiwanya baru saja diambil paksa oleh tangan-tangan tidak kasat mata yang berbulu lebat. Isak tangis histeris pecah merobek kesunyian malam di rumah sakit itu. Keesokan paginya, sebuah pemandangan yang teramat memilukan terjadi. Sebuah bendera kuning tertancap dengan kokoh di depan pagar rumah dinas Pak Andi. Ucapan sombong Pak Andi seminggu lalu tentang bendera kuning di depan rumah yang ia maksudkan untuk menantang rumah sang makhluk halus kini berbalik 180 derajat, menimpa rumahnya sendiri, merenggut nyawa putri kecil yang teramat ia cintai. Pasca tragedi memilukan dan traumatis tersebut, Pak Andi berubah menjadi sosok pria yang hancur, layu, dan dipenuhi duka mendalam yang abadi. Beliau memutuskan untuk membawa jenazah putrinya kembali ke kampung halamannya di Pulau Sulawesi hari itu juga. Sebelum melangkah pergi menuju bandara, dengan air mata yang mengalir di pipinya, Pak Andi bersumpah di hadapan Ibu Ratna bahwa beliau tidak akan pernah lagi berani menginjakkan kakinya di tanah Kalimantan seumur hidupnya. 1 tahun setelah peristiwa berdarah di Borneo tersebut, kontrak operasional kantor Juanda di Jalan Juanda pun berakhir dan manajemen BUMN resmi memindahkan seluruh aktivitas operasional
ke gedung baru yang lebih modern di pusat kota. Kisah mistis ini tertanam dalam ingatan Ibu Ratna sebagai sebuah warisan pengalaman yang sangat berharga. Sebuah pengingat keras bagi siapa saja yang masih hidup di atas bumi ini, dimanapun kita berpijak. Hargailah adat istiadat, jagalah lisan, dan hormatilah penghuni setempat yang tidak kasat mata. Jangan pernah sesekali bersikap takabur dan menantang hal-hal gaib yang di luar batas pemahaman akal manusia. Karena harga yang harus dibayar seringkali adalah sesuatu yang tidak pernah sanggup kita tebus. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.